Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Tiora Dwi Gaul dengan NIM 4412311084. Saya dari Universitas Politeknik Negeri Batam, Prodi Perkapalan, semester 1, kelas C. Baiklah, saya kali ini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Pastinya ada beberapa bagian orang yang bertanya-tanya, apa itu insan kamil? Atau bagaimana definisi dari insan kamil? Baiklah, saya kali ini akan menjelaskan tentang insan kamil. Insan kamil berasal dari kata al-insan yang berarti manusia dan al-kamil yang berarti sempurna. Insan kamil adalah kesempurnaan manusia yang tercermin melalui sebuah proses perwujudan yang terjadi antara keseimbangan dan keselarasan hubungan antara manusia dengan kemanusiaan. Dan konteks ketuhanan atau insan kamil dapat diartikan manusia sempurna yang perbuatannya sesuai dengan hakikatnya. Ada pula tingkatan insan kamil. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, itu ada al-bidayah, menekan kecenderungan jiwa dan kerinduannya secara fitrah kepada yang maha mutlak, sehingga orang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tingkat menengah itu ada at-tawasud. Sikap tawasud dianggap sebagai jalan tengah dalam memecahkan masalah. Maka seorang muslim senantiasa memandang tawasud sebagai sikap yang paling adil dan bijak dalam memahami agama. Contohnya, tidak membeda-bedakan kelompok maupun golongan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, menjalin silaturahmi antara sesama manusia, agar tidak timbul perpecahan, menerima pendapat dari orang lain yang berbeda pendapat. Ini mengenai at-tawasud ini lebih ke kita saling mengerti satu sama lain. Bersikap adil itu kita tidak membeda-bedakan ya. Lalu ada yang tingkat terakhir itu ada al-khitam. Pada tingkat ini telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Baiklah, langsung saja next slide. Iman, Islam, dan ihsan merupakan persyaratan dalam membentuk insan kamil. Iman sebagai landasan keyakinan, Islam dan ihsan sebagai bukti nyata dari keyakinan tersebut. Bagaikan rumah kita, di mana rukun iman sebagai pondasinya, rukun Islam sebagai tiang penyangganya, dan ihsan sebagai atapnya. Iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, menguatkan, dan tidak dapat dipisahkan. Jika mengurangi atau memisahkan salah satunya, maka telah berkuranglah sebagai dari agamanya. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Mungkin ini tidak lupa ya, kita sebagai orang Islam jangan sampai melupakan rukun Islam dan rukun iman. Ini sebagai reminder aja buat teman-teman semuanya, bahwa rukun Islam itu yang pertama ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua ada mendirikan sholat, ketiga membayar zakat, keempat berpuasa pada bulan Ramadan, 5 menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Lalu selanjutnya ada rukun iman, yang itu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari terakhir, iman kepada qada dan qadar. Ini mengenai rukun Islam yang keempat tadi, berpuasa pada bulan Ramadan. Ada satu surah itu di dalam Al-Quran yang menyebutkan qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang dimana itu artinya adalah dianjurkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pentingnya kelima rukun Islam ini ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengibaratkan seperti botol ini ya. Botol kita genggam menggunakan 5 tangan. Ini sama dengan hati, jiwa kita, dan nurani kita sebagai seorang Islam ya. Anggap 5 jari kita ini adalah rukun Islam. Lalu, yang rukun Islam kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Andai kata kita tidak mampu dalam menjalankannya, itu masih tidak apa-apa ya. Mungkin masih sanggup kita menjalankan kehidupan ini ya. Tapi andai kan misalkan kita berpuasa itu masih ada bolong-bolong gitu kan, itu masih bisa juga nih kita genggam kehidupan kita. Lalu misalkan kita juga belum sanggup membayar zakat,
mungkin masih bisa juga kita genggam kehidupan kita ini. Tapi andai kata kita meninggalkan sholat ini, atau kita sampai melepaskan 2 kalimat syahadat dari mulut kita, itu mungkin kita nggak bisa ya memegang kehidupan jiwa kita lagi. Itu mungkin secara ininya ya, penalaran yang saya sampaikan, pentingnya rukun Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baiklah, langsung saja. Ada pula unsur-unsur manusia untuk membentuk insan kamil. Yang pertama itu ada jasad, kedua hati, ketiga roh, dan keempat itu ada rasa. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu ya apa itu jasad dalam unsur-unsur manusia untuk membentuk insan kamil. Baiklah, jasad, kewajiban jasad yaitu menjalankan syariat, yakni menjalankan ibadah seperti sholat, puasa Ramadan yang sebelumnya saya jelaskan tadi, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu, peduli pada lingkungan sekitar. Baiklah, langsung saja. Yang kedua itu ada hati. Kewajiban hati yaitu menjalankan tarekat, yakni mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan mengingat-ingatnya seperti zikir dan menaati Rasulnya. Yang ketiga itu ada roh. Kewajiban roh yaitu menjalankan hakikat, yakni merasakan daya kuatnya Tuhan. Roh adalah daya kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia yang ditandai dengan keluar masuknya nafas. Lalu yang keempat ada rasa. Kewajiban rasa yaitu merasakan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat sekali dengan manusia dibanding urat nadi kita sendiri. Baiklah, untuk mencapai derajat insan kamil, manusia harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat. Ulama Imam Al-Ghazali menjelaskan 7 macam nafsu sebagai proses manusia menuju Tuhan. Insan kamil juga dapat diartikan sebagai manusia yang sudah menghapus karakter kemanusiaannya yang rendah dan lalu berjalan mencapai atau menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Ada pula 7 daftar tangga nafsu itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada nafsu amarah, nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan atau kemaksiatan. Ciri-cirinya ada pula yaitu sombong, iri, dengki, dendam, serakah, lalu dia suka marah, tidak mengetahui kewajiban. Nah, lalu yang kedua itu ada nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu yang sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, namun masih banyak terpeleset dalam perbuatan maksiat. Hal ini kita sering sekali jumpai di kehidupan kita sehari-hari ya rekan-rekan. Ada pula ciri-ciri dari nafsu lawamah ini yaitu suka memuji diri sendiri, pamer, sombong. Itu seperti menunjukkan menunjukkan diri kita, kemampuan kita yang udah over gitu, melewati batas sampai ada timbul sedikit kesombongan di situ. Itu merupakan bagian dari nafsu lawamah tadi ya. Ini banyak terjadi ya di lingkungan kita sendiri, bahkan di sekitar rumah kita, di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, atau lingkungan berumah tangga ya. Karena hal ini merupakan hal yang menurut orang sepele, cuman ini ada tingkatan nafsunya di dalam sini ya. Baiklah, yang ketiga itu ada nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah adalah nafsu yang sudah mengenali kotoran-kotoran yang halus seperti ria, cinta dunia, dan lain-lain daripada penyakit-penyakit batin. Tapi ia belum bisa melepaskan diri dari kotoran-kotoran halus itu. Ciri-cirinya ada pula seperti sederhana, sabar menghadapi kesulitan, dan siap menanggung betapa beratnya menjalankan kewajiban. Baiklah, ada pula yang kelima yaitu nafsu radhiyah. Nafsu yang telah sampai makam fana, tetapi ia masih melihat diri telah fana, sehingga dapat membawanya kepada ria. Makam fana bahwa tiada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya yaitu pribadi yang mulia, ikhlas, menepati janji. Seperti itu. Ada pula tingkatan yang keenam yaitu nafsu mardihiyah. Nafsu yang telah hilang dan sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Ciri-cirinya ada pula sebagai berikut. Bagusnya budi pekerti, bersih dari segala dosa, lalu rela menghilangkan kegelapannya sebagai makhluk yang kotor ya kita manusia ini, dan senang mengajak serta memberikan penerangan kepada sesama manusia. Adapun yang tingkatan terakhir yaitu tingkatan ketujuh yaitu nafsu kamilah.
nafsu yang sudah sempurna. Manusia yang sudah mencapai tangga nafsu tertinggi ini, matanya akan terang benderang sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki nafsu di bawahnya. Terlebih-lebih lagi orang umum. Baiklah, langsung saja kita lanjut ya. Untuk dapat menaiki tangga demi tangga, maka seseorang yang berkehendak mencapai martabat insan kamil diharuskan melakukan riyadan atau berlatih terus-menerus, menapaki makam demi makam yang biasa ditempuh oleh kaum sufi dalam perjalanannya menuju Tuhan. Makam-makam yang dimaksud merupakan karakter-karakter inti. Lalu ada pula tabel-tabel tahap penanaman karakter inti untuk menaiki tangga nafsu dalam menuju insan kamil ya. Ini saya sudah masukkan di dalam presentasi saya, bisa dapat dilihat di tabel ya. Di sini pada 1 itu ada taubat, tingkatan kedua itu ada wara, yang ketiga zuhud, yang keempat ada fakir, yang kelima sabar, yang keenam itu ada tawakal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihan penyampaian yang saya sampaikan, mungkin itu suatu bentuk dari penjelasan saya yang sudah saya kaji ya, dari materi yang ibu dosen yang telah membimbing saya. Baiklah, tak berlama-lama lagi mempersingkat waktu, saya tutup dan akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsiran.